Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Yang saya hormati kepada Ibu dosen pengampu Ibu Abidatul Isti'anah selaku dosen pengampu dari materi PAI SMA, yang mana saya di sini Muhammad Anas Ainul Hakim akan menjelaskan materi yang berjudul pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah. Dalam hal ini ada 4 subbab yang akan menjadi pokok pembahasan. Yang pertama yaitu kematian, itu pasti. Yang kedua tata cara merawat jenazah. Yang ketiga takziah. Subbab yang keempat yakni ziarah kubur. Adapun penjelasan dari kematian itu pasti, yakni kematian merupakan sebuah kepastian, yang mana setiap yang bernyawa pasti akan mengalaminya, sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Al-ayah shadaqallahul adzim, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Ayat di atas menjelaskan bahwa kita yang hidup di dunia, yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Oleh karena itu, sebagai umat Islam hendaklah untuk memperbanyak amal ibadah di dunia dengan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana amal-amal tersebut yang juga akan menyelamat kita dari siksa kubur. Yang kedua yaitu merawat jenazah. Adapun merawat jenazah merupakan melakukan perawatan terhadap jenazah yang sudah meninggal. Merawat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Maksudnya adalah bahwa kewajiban itu cukup dikerjakan oleh kelompok masyarakat. Apabila tidak ada yang merawat jenazah, maka seluruh masyarakat tersebut akan dituntut oleh Allah dan berdosa. Sedangkan bagi yang mengerjakannya akan mendapatkan kebaikan dan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal yang harus dilakukan dalam merawat jenazah, yakni pertama memandikan jenazah, yang kedua mengafani jenazah, yang ketiga menyolati jenazah, yang keempat mengkubur jenazah. 4 hal yang tadi disebutkan, yang pertama memandikan jenazah. Yang mana memandikan jenazah di sini ada syarat yang harus terpenuhi oleh orang yang memandikan dan jenazah yang dimandikan. Juga ada kebutuhan yang harus dipersiapkan. Syarat orang yang memandikan, yang pertama harus muslim, baligh dan berakal. Yang kedua berniat memandikan jenazah. Yang ketiga kepribadiannya jujur dan soleh. Yang keempat terpercaya, amanah dan mengetahui hukum memandikan mayat serta mampu menjaga aib jenazah. Yang kelima jenis kelaminnya sama. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya. Adapun syarat jenazah yang dimandikan yaitu ada 3. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, ada wujud tubuhnya walaupun sebagian. Yang ketiga, bukan orang mati syahid. Adapun kebutuhan yang harus dipersiapkan di dalam memandikan jenazah yaitu ada 6. Yang pertama, tempat harus tertutup. Yang kedua, air secukupnya dengan 3 bak, yang mana 3 bak tersebut harus lebih dari 2 kolah ataupun 2 kolah cukup. Yang mana air yang dicampur dengan daun bidara, air yang tanpa campuran, dan air yang dicampuri kapur barus. Yang ketiga yaitu handuk. Yang keempat kain kering. Yang kelima tempat tidur untuk membaringkan jenazah. Dan yang terakhir yakni kapas atau spons, sarung tangan, gayung, gunting, dan tempat untuk mengumpulkan barang-barang yang kotor. Adapun tata cara memandikan jenazah yaitu ada 9. Yang pertama, mengawali dengan niat. Yang kedua, jenazah dibaringkan di tempat yang memiliki standar. Yang ketiga, menutupi mayit dengan pakaian agar tidak kelihatan auratnya. Yang keempat, pihak yang memandikan menggunakan sarung tangan. Yang kelima, menyiram air ke seluruh tubuh jenazah secara merata dari kepala sampai kaki. Yang keenam, membersihkan giginya, lubang hidung, telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki.
Yang ketujuh, membersihkan kotoran atau najis yang masih menempel di tubuhnya. Yang kedelapan, mewudukan jenazah sebagaimana wudu yang telah dilakukan sebelum sholat. Yang terakhir yaitu disirami dengan larutan kapur barus dan wewangian. Subbab yang kedua yaitu mengafani jenazah. Hal yang disunahkan di dalam mengafani jenazah, yang pertama, disiapkan dahulu kain yang baik, putih dan bersih atau sering kita dengar dengan sebutan kain kafan. Yang kedua, jenazah laki-laki 3 helai kain masing-masing berukuran 130 cm kali 240 cm. Yang ketiga, jenazah perempuan 5 helai kain masing-masing berbentuk kain biasa ukuran 130 cm kali 240 cm. Jubah ukuran 130 cm kali 340 cm dilubangi pada arah kepalanya. Baju kurung ukuran 130 cm kali 240 cm dilubangi pada arah kepalanya. Terus sarung berukuran 135 cm dikali 140 cm dan kerudung ukuran 100 cm kali 100 cm dibentuk segitiga. Yang keempat, ukuran kain bisa disesuaikan dengan besar kecilnya jenazah agar tidak berlebihan. Yang kelima, celana dalam bila diperlukan. Yang keenam, memberikan wewangian. Alat yang harus disiapkan di dalam mengafani jenazah, yang pertama, kapasnya seperlunya. Yang kedua, sisir rambutnya. Yang ketiga, kayu cendana yang sudah halus. Yang keempat, ranjang untuk membentang kain kafan yang sudah dipotong sesuai kegunaannya. Yang kelima, kapur barus yang sudah halus. Yang keenam, kain kafan kurang lebih 12 meter. Tata cara mengafani jenazah laki-laki. Yang pertama, membentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Yang kedua, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, kemudian ditaburi dengan wewangian. Yang ketiga, tutuplah lubang-lubang dengan menggunakan kapas. Yang keempat, selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti tersebut selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Yang terakhir, jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan jenazah, maka tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya boleh terbuka. Namun, tutup dengan daun kayu, rumput atau kertas. Jika tidak ada kain kafan, kecuali sekedar menutup aurat, maka tutuplah dengan apa saja yang ada. Adapun tata cara mengafani jenazah perempuan, yaitu yang pertama, susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Lalu angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kafan sejajar, serta taburi dengan wewangian atau kapur barus. Yang kedua, tutuplah lubang-lubang yang masih kemungkinan untuk keluarnya kotoran. Yang ketiga, tutuplah kain pembungkus pada kedua pahanya. Yang keempat, pakaian sarung juga baju kurungnya. Yang keenam, rapikan rambutnya lalu julurkan ke belakang. Yang ketujuh, pakaikan kerudung. Yang terakhir yaitu membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulung ke dalam. Hal yang harus terpenuhi di dalam mengurus jenazah juga yang nomor 3 yaitu menyolati jenazah. Syarat melangsungkan sholat jenazah ada 3. Yang pertama, suci dari hadas, suci tempat dari najis, menutupi aurat dan menghadap kiblat. Yang kedua, jika jenazah laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya, sedangkan jika jenazah perempuan, posisinya sejajar dengan perutnya. Yang ketiga, jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali sholat di atas kubur atau sholat gaib. Adapun sunnah-sunnah di dalam sholat jenazah, yang pertama, mengangkat tangan setelah takbir. Yang kedua, merendahkan suara bacaan. Yang ketiga, membaca ta'awudz terlebih dahulu. Yang keempat, disunnahkan banyak jamaahnya, minimal 3 shaf. Adapun rukun-rukun sholat jenazah,
Yang pertama, berniat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, melakukan 4 kali takbir tanpa ruku dan sujud. Yang keempat, setelah takbir pertama membaca Quran surat Al-Fatihah. Yang kelima, setelah takbir kedua membaca sholawat Nabi. Yang keenam, setelah takbir ketiga dan keempat membaca doa untuk mayit. Dan yang terakhir yaitu salam. Adapun tata cara sholat jenazah. Yang pertama, mayit dihadapkan ke arah kiblat. Imam berdiri di depan kepala apabila mayit laki-laki, sedangkan apabila mayit perempuan, maka posisi imam berdiri di tengah tubuh mayit. Yang kedua, imam bertakbir dengan niat menyolati jenazah dengan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya atau kedua telinganya. Niat untuk sholat jenazah laki-laki. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati imaman ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan niat untuk sholat jenazah perempuan yaitu usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian meletakkan kedua tangan dilanjut dengan membaca bacaan. Takbir pertama membaca surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca sholawat Nabi yang berbunyi Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Adapun takbir yang ketiga yaitu membaca doa seperti Allahumma gfirlahu, hu untuk jenazah laki-laki, Allahumma gfirlaha, ha untuk jenazah perempuan. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa saghilhu bil ma'i was salji wal baradi wa naqqihi minadz-dzunubi wal khotoya kama naqaita thawbal abyada minad danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adabil qabri aw min adabin nar. Adapun takbir yang keempat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu, hu untuk jenazah laki-laki, ha untuk jenazah perempuan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian yang terakhir yaitu salam dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang keempat yaitu mengubur jenazah. Adapun tata cara mengubur jenazah, yang pertama, jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur, lakukan secara perlahan. Yang kedua, jenazah dimasukkan ke dalam kubur, dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Yang ketiga, di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap kiblat. Yang keempat, pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitu pula tali-tali pengikat dilepas. Yang kelima, setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali temali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan kayu dari atasnya. Untuk yang keenam, yaitu keluarga terdekat memulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggam tanah yang mana dilanjutkan penimbunan sampai selesai. Dilanjut yang ketujuh, hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagaimana tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Dan yang kedelapan, taburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air yang harum dan wangi. Dan yang terakhir, selesai penguburan diakhiri dengan doa yang isinya memohon ampunan rahmat, keselamatan dan keteguhan. Adapun bab yang ketiga yaitu menjelaskan tentang takziah, yang mana diawali dari pengertian takziah itu sendiri. Adapun takziah berasal dari kata azza yu'azzi, takziah yang berarti berduka cita atau berbelasungkawa atas
musibah yang menimpa. Takziah adalah mendatangi keluarga orang yang terkena musibah meninggal dunia dengan maksud untuk menghibur keluarga yang ditinggalkannya, dengan menyabarkannya agar jangan berkeluh kesah dan mendoakan jenazah supaya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan-ungkapan yang dapat menenangkan perasaan dan menghilangkan kesedihan. Adapun etika di dalam bertakziah. Yang pertama, menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang ditinggalkan mayit. Yang kedua, hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. Yang ketiga, hindarilah canda tawa apalagi sampai terbahak-bahak. Yang keempat, usahakan untuk turut menyalati mayit dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. Yang kelima, membuat makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Adapun bab yang keempat menjelaskan tentang ziarah kubur. Adapun pengertian dan etika ziarah kubur. Ziarah artinya berkunjung, kubur artinya kuburan. Ziarah kubur adalah berkunjung ke kuburan. Di saat ziarah kubur pun ada adab atau tata caranya. Antara lain, di saat masuk pintu gerbang kuburan dianjurkan berdoa, yakni Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Wa innaka insya'allahu bikum lahiquna kunna nas'alukallahul afwa wal afiyah. Adapun adab yang harus diperhatikan di dalam ziarah kubur adalah yang pertama, tidak banyak berbicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. Yang kedua, berdoa untuk apapun dan kesejahteraan si mayit di dalam alam barzah dan di akhirat kelak. Yang ketiga, diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan yang berada di atas kuburan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada sebuah kebenaran yang saya sampaikan murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekeliruan di dalam apa yang saya sampaikan murni dari saya sendiri. Kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq billahil maunah ila thoriqil jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.